Di sebuah desa kecil bernama Pokrovskoye, terletak di tepi sungai Tura, Siberia, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Rusia. Grigori Yefimovich Rasputin, atau yang lebih dikenal sebagai Rasputin, lahir pada 21 Januari 1869. Kehidupan awalnya tampak sederhana, bahkan terbilang suram, seperti kebanyakan keluarga petani pada masa itu. Rasputin adalah anak ketujuh dari pasangan Yefim Yakovlevich dan Anna Parsukova. Orang tuanya yang merupakan petani miskin hanya bergantung pada hasil pertanian dan kerja keras yang penuh kesulitan. Sejak kecil, Rasputin sudah menunjukkan sifat yang berbeda dari anak-anak lain di desanya. Dia tidak pernah mendapatkan pendidikan formal, sehingga dia tidak bisa membaca dan menulis. Meski begitu, dia memiliki ingatan yang tajam dan memiliki daya tarik yang tidak biasa. Banyak cerita yang beredar bahwa Rasputin kecil sering berbicara sendiri atau seolah-olah berkomunikasi dengan kekuatan yang tidak terlihat. Masyarakat desa menganggapnya aneh, bahkan mistis. Ada yang percaya bahwa dia memiliki kemampuan supernatural, sementara yang lain menganggapnya hanya anak nakal yang gemar mencari perhatian. Rasputin kecil dikenal sebagai anak yang sangat nakal dan sering kedapatan mencuri. Dia adalah anak yang sangat keras kepala dan seringkali menyendiri. Bahkan seorang dokter yang pernah merawatnya karena penyakit cacar menggambarkannya sebagai teror di desa tersebut. Namun kehidupannya tak selamanya berjalan mulus. Rasputin tumbuh dalam lingkungan yang keras, di mana musim dingin Siberia yang brutal menjadi ujian bertahan hidup. Kehilangan saudara-saudaranya di usia muda karena penyakit dan kecelakaan meninggalkan luka emosional yang mendalam baginya. Ada cerita bahwa dia pernah menyaksikan saudaranya Maria tenggelam di sungai es, sebuah peristiwa tragis yang membuatnya percaya bahwa maut selalu mengintai dalam hidup. Melihat apa yang terjadi pada keluarga ini, orang-orang desa pada kala itu banyak yang menganggap kalau kematian semua saudara-saudaranya merupakan tumbal bagi Rasputin agar bisa tetap bertahan hidup. Ketika Rasputin mencapai usia remaja, dia dikenal sebagai anak yang suka berkelahi dan sering melanggar norma-norma sosial. Dia terlibat dalam sejumlah pencurian kecil di desanya yang membuatnya mendapat reputasi buruk di kalangan penduduk lokal. Meski demikian, dia juga memiliki sisi karismatik yang membuat orang-orang sulit membenci sepenuhnya. Di saat usianya menginjak 20 tahunan, dia menikahi seorang wanita bernama Praskovia Fyodorovna Dubrovina. Mereka hidup sederhana dan memiliki 3 orang anak. Meskipun telah menikah, Rasputin tetap menjadi sosok yang gelisah. Kehidupan rumah tangga tidak mampu meredam dorongan dalam dirinya untuk mencari sesuatu yang lebih besar. Pencarian itu membawanya melakukan perjalanan ke berbagai biara dan tempat suci di seluruh Rusia. Salah satu perjalanannya yang paling signifikan adalah kunjungannya ke biara Verkhoturye. Di sana, dia bertemu dengan para biarawan yang hidup dalam kesederhanaan ekstrim, sesuatu yang sangat mempengaruhinya. Meskipun Rasputin tidak pernah diangkat menjadi seorang biarawan karena dia tidak pernah mengambil sumpah, namun Rasputin menyerap banyak ajaran-ajaran spiritual dan mulai mengembangkan pandangannya sendiri tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Selama periode ini, rumor mulai menyebar bahwa Rasputin adalah orang yang sakti, yang memiliki kemampuan penyembuhan dan memiliki penglihatan gaib. Beberapa orang bahkan percaya bahwa dia bisa melihat masa depan, sementara yang lain mengklaim bahwa doa-doanya dapat menyembuhkan penyakit yang tidak ada satupun dokter yang sanggup sebelumnya mengobati penyakit itu. Karisma dan kehadirannya yang kuat membuat orang-orang tertarik padanya, meskipun tidak semua orang saat itu mempercayai klaimnya. Namun tidak semua hal yang terkait dengan Rasputin bersifat positif. Selama perjalanan spiritualnya, dia mulai berhubungan dengan sekte-sekte religius yang dianggap sesat oleh Gereja Ortodoks Rusia. Salah satu sekte yang paling kontroversial adalah Kilisti, sebuah sekte rahasia yang diyakini menggabungkan ritual mistik dengan praktik seksual dalam ibadah mereka. Pada awal tahun 1900-an, Rasputin kembali ke desanya sebagai sosok yang telah memiliki banyak perubahan. Dia bukan lagi pemuda liar yang dikenal masyarakat, tetapi seorang pengkhotbah karismatik yang membawa pesan spiritual. Pengaruhnya mulai meluas dan namanya mulai dikenal di luar desa kecilnya.
para petani dan orang-orang desa lainnya datang kepadanya untuk meminta nasihat, doa, dan penyembuhan. Meskipun memang kebiasaannya ketika di sekte misterius itu masih sering dia lakukan, yaitu berpesta seks dengan wanita-wanita yang bukan istrinya. Namun ini adalah awal dari transformasinya menjadi figur yang lebih besar dari perjalanan hidupnya. Di dalam pandangan masyarakat pada saat itu, reputasi Rasputin tetap menjadi subjek perdebatan. Beberapa tokoh masyarakat menganggapnya sebagai orang suci dengan kemampuan ilahi, sementara yang lainnya melihat sebagai seorang penipu. Pertentangan ini akan terus mengikuti Rasputin sepanjang hidupnya, menjadi bagian tak terpisahkan dari kisahnya yang penuh intrik dan misteri. Pada awal abad ke-20-an, Kekaisaran Rusia sedang berada dalam masa pergolakan. Kekaisaran ini, yang pernah menjadi salah satu kerajaan terbesar di dunia, mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan akibat konflik internal, ketidakstabilan politik, dan ketidakpuasan masyarakat. Dalam konteks ini, nama Rasputin mulai muncul di lingkaran Kekaisaran Rusia. Sebuah perjalanan yang mengangkatnya dari kehidupan sederhana di Siberia ke pusat kekuasaan di Saint Petersburg. Kisah tentang bagaimana Rasputin akhirnya masuk ke istana kekaisaran dipenuhi dengan campuran fakta dan mitos. Perjalanannya ke Saint Petersburg dimulai sekitar tahun 1903 ketika dia mendengar tentang kota itu sebagai pusat budaya, politik, dan agama di Rusia. Dengan karismanya yang semakin dikenal, Rasputin mulai menarik perhatian para bangsawan dan tokoh gereja. Reputasinya sebagai dukun sakti penyembuh dan pria dengan kekuatan spiritual luar biasa menyebar dengan cepat. Ketika Rasputin tiba di Saint Petersburg, dia segera berhubungan dengan para pejabat gereja tinggi dan aristokrat yang terpesona oleh gaya bicaranya dan kepribadiannya yang unik. Pada waktu itu, Rusia dilanda gelombang spiritualitas mistik. Banyak bangsawan mencari makna hidup melalui agama, filsafat, dan bahkan okultisme. Mereka sangat mempercayai dogma-dogma yang dikeluarkan oleh pendeta gereja, juga percaya pada dukun-dukun serta paranormal yang diklaim memiliki kekuatan spiritual. Kehadiran Rasputin sebagai seorang petani sederhana dengan hubungan langsung dengan Tuhan menjadi sesuatu yang eksotis dan menarik bagi mereka. Namun, langkah besar yang membawa Rasputin ke istana kekaisaran adalah pertemuannya dengan Tsar Nicholas II dan Tsarina Alexandra Feodorovna. Pasangan kekaisaran ini adalah sosok yang religius, terutama Alexandra, yang dikenal sebagai seorang wanita yang sangat percaya pada kekuatan doa dan keajaiban. Tsar Nicholas dan Alexandra memiliki 3 orang anak, namun ketiga anaknya adalah perempuan, yang artinya tidak ada penerus tahta untuk kerajaan ini. Akhirnya, setelah melakukan berbagai upaya tertentu, lahirlah anak keempat mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Namun sayangnya, anaknya yang bernama Tsarevich Alexei menderita penyakit hemofilia, sebuah penyakit genetik yang menyebabkan darahnya sulit membeku ketika terjadi luka. Penyakit ini pada waktu itu merupakan sebuah penyakit yang tidak ada obatnya, karena pada masa itu belum ada alat secanggih sekarang. Tak ada satupun dokter di kota tersebut yang sanggup menyembuhkan sang pangeran. Bahkan dukun-dukun yang terkenal sakti sekalipun semuanya menyerah. Akhirnya, pada suatu hari di tahun 1905, Rasputin untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada keluarga kekaisaran oleh Milista dan Anastasia dari Montenegro, yaitu 2 orang bangsawan yang dikenal tertarik pada okultisme dan spiritualitas mistik. Rasputin datang kepada keluarga kerajaan ini dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit sang pangeran kecil. Dengan mengucapkan doa-doa yang tidak terlalu panjang, ajaibnya, dalam sekejap, sang pangeran sembuh dari sakitnya. Ini membuat seluruh kerajaan dan kota itu gempar. Ada orang yang benar-benar sakti yang sanggup menyembuhkan penyakit yang pada saat itu adalah penyakit yang tidak mungkin bisa sembuh. Hal ini juga membuat sang ratu, yaitu Alexandra, yakin bahwa Rasputin adalah seorang utusan Tuhan. Setelah itu, Rasputin menjadi sosok yang tak terpisahkan dari keluarga kekaisaran. Dia sering dipanggil ke istana untuk memberikan nasihat, doa, atau sekedar menemani keluarga Tsar Nicholas. Alexandra secara khusus sangat bergantung pada Rasputin yang dia yakini sebagai penyelamat bagi anaknya. Hal ini memberi Rasputin pengaruh besar di dalam istana, meskipun dia tidak memiliki posisi resmi dalam pemerintahan.
Orang-orang di dalam istana, termasuk sang raja, mendengarkan dan melaksanakan betul-betul apa yang Rasputin ucapkan, seolah-olah apa yang keluar dari mulut Rasputin merupakan kehendak Tuhan yang mesti dilakukan oleh seluruh umat manusia. Namun ada beberapa para bangsawan dan pejabat tinggi mulai mempertanyakan niatnya dan pengaruhnya terhadap kerajaan. Mereka menganggap Rasputin sebagai orang desa kasar yang tak pantas berada di dalam lingkaran kekuasaan. Reputasinya pun semakin tercoreng oleh gaya hidupnya yang dianggap tidak bermoral. Rasputin diketahui sering terlibat pesta-pesta liar, minum alkohol, dan berhubungan intim dengan banyak wanita. Beberapa orang percaya bahwa Rasputin menggunakan hipnotis untuk memanipulasi keluarga kekaisaran. Ada desas-desus yang menyebar di masyarakat pada kala itu bahwa Rasputin memiliki hubungan romantis atau bahkan seksual dengan Tsarina Alexandra. Meskipun tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim ini, namun rumor semacam ini cukup untuk memperburuk reputasi keluarga kekaisaran di mata masyarakat. Meski demikian, Tsar Nicholas tetap mendukung Rasputin karena pengaruhnya yang besar terhadap Alexandra. Tsar Nicholas sendiri dikenal sebagai penguasa yang lemah dan sering bergantung pada nasihat istrinya. Dengan demikian, posisi Rasputin tetap aman meskipun ada upaya untuk mendiskreditkannya. Pada masa ini, Rasputin juga mulai memberikan pengaruh politik kepada Rusia. Meskipun dia tidak memiliki latar belakang politik, dia sering memberikan nasihat kepada Tsar dan Alexandra tentang berbagai isu. Beberapa keputusan penting bahkan diambil berdasarkan rekomendasi Rasputin yang membuat para pejabat dan bangsawan semakin tidak senang. Mereka melihat Rasputin sebagai ancaman terhadap stabilitas pemerintahan dan simbol dari kelemahan keluarga kekaisaran. Namun bagi rakyat biasa, Rasputin sering dianggap sebagai pahlawan karena dia berasal dari kelas petani sama seperti mereka, dan keberhasilannya mencapai lingkar kekaisaran dianggap sebagai bukti bahwa siapapun bisa mengatasi rintangan kehidupan. Karisma dan reputasinya sebagai penyembuh yang magis membuatnya disukai banyak orang, meskipun gaya hidupnya yang kontroversial tetap menjadi perdebatan banyak orang. Pada titik ini, Rasputin telah menjadi figur yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, dia adalah seorang pria yang sangat sederhana dari Siberia yang berhasil memenangkan kepercayaan keluarga kekaisaran. Di sisi lain, dia adalah sosok kontroversial yang kehidupannya penuh skandal, rumor, dan tuduhan. Hubungannya dengan keluarga kekaisaran semakin memperburuk citra publik Tsar Nicholas yang pada akhirnya akan memicu kejatuhan dinasti Romanov. Pada tahun-tahun berikutnya, Rasputin mencapai puncak kekuasaannya di Rusia. Namun di balik pengaruh dan kekuasaannya yang luar biasa, bayang-bayang kebencian, intrik, dan pengkhianatan mulai menyelimuti hidupnya. Kekuasaan yang dia pegang tidak hanya menjadi berkat, tetapi juga menjadi kutukan yang membawa dirinya ke jalan kehancuran. Seiring dengan kepercayaan yang semakin kuat dari Tsar Nicholas dan Alexandra, Rasputin tidak hanya menjadi penasihat spiritual bagi keluarga kerajaan, tetapi juga penasihat politik yang tidak resmi. Pengaruhnya terlihat jelas dalam keputusan-keputusan penting yang diambil oleh Tsar Nicholas, terutama selama Perang Dunia ke-1. Pada tahun 1914, ketika Rusia terlibat dalam perang yang melelahkan melawan Jerman dan sekutunya, Rasputin memberikan nasihat yang seringkali dianggap tidak masuk akal oleh para pejabat militer. Salah satu langkah paling kontroversial adalah saat Rasputin meminta Tsar Nicholas II untuk ikut di medan perang memimpin langsung pasukan Rusia. Tsar Nicholas, yang kurang pengalaman dalam strategi militer, mau tidak mau mengikuti saran dari Rasputin. Tsar Nicholas pun berangkat ke medan pertempuran dan membawa serta pengaruh politiknya ke garis depan peperangan. Keputusan ini meninggalkan Tsarina Alexandra sebagai penguasa de facto di kerajaan dan Rasputin menjadi penasihat terdekatnya. Dengan Alexandra yang sangat bergantung pada nasihat Rasputin, dia mulai campur tangan dalam pengangkatan dan pemecatan pejabat tinggi di pemerintahan. Rasputin menggunakan posisinya ini untuk membantu orang-orang yang setia padanya atau yang bersedia membayar mahal untuk mendapatkan dukungan politik. Banyak pejabat tinggi yang diangkat atas rekomendasi Rasputin dianggap tidak kompeten, yang semakin memperburuk situasi politik dan ekonomi di Rusia. Di mata masyarakat, Tsarina dan Rasputin dianggap sebagai simbol dari korupsi dan kelemahan dari dinasti Romanov. Kontroversi dan skandal Rasputin di tengah kekuasaannya yang semakin besar, gaya hidup Rasputin menjadi bahan gosip dan skandal.
Meskipun dia sering berbicara tentang doa dan penyucian spiritual, kehidupan pribadinya jauh dari citra orang suci. Rasputin dikenal masih suka berpesta, minum alkohol, dan sering berhubungan intim dengan wanita, baik dari kalangan aristokrat maupun rakyat biasa. Banyak wanita di istana yang terpikat oleh karisma dan percaya bahwa hubungan intim dengan Rasputin dapat membawa berkah atau penyembuhan. Rumor tentang perilaku seksual Rasputin semakin menyebar, terutama karena dia sering terlihat bersama para wanita bangsawan di tempat-tempat umum. Hal ini membuat marah banyak pejabat tinggi dan bangsawan yang merasa reputasi keluarga kekaisaran tercemar oleh kedekatan mereka dengan Rasputin. Bahkan muncul tuduhan bahwa Rasputin memiliki hubungan khusus dengan Tsarina Alexandra yang merupakan istri dari sang raja. Namun desas-desus ini cukup untuk memperburuk citra publik keluarga kekaisaran. Pamflet dan karikatur yang memperlihatkan Rasputin bersama Tsarina Alexandra dan para wanita di istana mulai beredar di seluruh Rusia. Dalam salah satu pamflet terkenal, Rasputin digambarkan sebagai raja bayangan yang mengendalikan Tsar dan Tsarina dengan kekuatan magisnya. Rasputin juga dikenal karena klaim-klaimnya yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Dia sering mengaku memiliki visi dari Tuhan dan menerima wahyu ilahi tentang masa depan Rusia. Kemampuannya untuk menyembuhkan penyakit, terutama dalam kasus Tsarevich Alexei, dianggap sebagai bukti kekuatan supernaturalnya. Beberapa orang percaya bahwa Rasputin adalah seorang penyihir. Ada yang percaya bahwa dia adalah penipu berkedok agama. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa Rasputin adalah iblis manusia. Salah satu kisah paling terkenal adalah saat Rasputin meramalkan bahwa jika dia dibunuh oleh anggota keluarga kekaisaran, maka seluruh dinasti Romanov akan runtuh dalam waktu yang singkat. Kata-katanya ini kelak menjadi salah satu bagian dari legenda Rasputin, terutama setelah peristiwa revolusi Rusia yang menggulingkan dinasti Romanov, hanya beberapa bulan setelah kematiannya. Kekuatan dan pengaruh Rasputin yang luar biasa akhirnya memunculkan banyak musuh, baik di kalangan pejabat istana maupun rakyat biasa. Para bangsawan yang merasa terancam oleh pengaruh Rasputin mulai merencanakan cara untuk menyingkirkannya. Salah satu kelompok yang paling vokal dalam menentang Rasputin adalah para pejabat militer. Mereka merasa bahwa nasihat Rasputin kepada Tsar Nicholas II telah melemahkan upaya perang Rusia. Selain itu, para bangsawan di parlemen Rusia secara terbuka mengecam pengaruh Rasputin terhadap keluarga kekaisaran, bahkan menyebutnya sebagai ancaman nasional. Musuh-musuh Rasputin tidak hanya datang dari kalangan aristokrasi, tetapi juga dari gereja. Meskipun Rasputin dianggap sebagai sosok religius oleh banyak orang, banyak pemimpin gereja ortodoks di Rusia yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap otoritas mereka. Mereka menuduh Rasputin melakukan praktik-praktik sesat dan menodai citra agama dengan perilakunya yang tidak bermoral. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, tekanan terhadap Rasputin semakin besar. Popularitasnya di kalangan rakyat mulai menurun, dan dia menghadapi serangan dari berbagai pihak. Beberapa upaya untuk mendiskreditkannya atau bahkan membunuhnya telah dilakukan. Ajaibnya, tidak ada seorang pun yang mampu membunuhnya. Hal ini semakin memperkuat mitos bahwa dia dilindungi oleh kekuatan gaib. Namun tanda-tanda kejatuhannya semakin jelas. Pemerintah Tsar Nicholas II semakin kehilangan dukungan dan kemarahan rakyat terhadap korupsi serta ketidakmampuan pemerintah mencapai puncaknya. Banyak yang menyalahkan Rasputin atas kekacauan ini, melihatnya sebagai simbol dari semua masalah yang melanda kekaisaran. Di tengah suasana yang semakin tegang, musuh-musuh Rasputin mulai merencanakan rencana akhir untuk menyingkirkan Rasputin selamanya. Dengan arti lain, mereka mulai merencanakan pembunuhan untuk menyelamatkan dinasti Romanov dari kehancuran. Pada akhir tahun 1916, Rasputin telah menjadi simbol dari segala hal yang salah dengan pemerintahan Tsar Nicholas II. Pengaruhnya yang besar terhadap Tsarina Alexandra dan keterlibatannya dalam urusan pemerintah membuat banyak orang merasa bahwa Rasputin adalah ancaman langsung terhadap stabilitas Rusia. Para bangsawan, pejabat militer, dan tokoh-tokoh gereja mulai menyalahkannya atas kekacauan politik.
Kekalahan militer dalam Perang Dunia I dan penderitaan rakyat akibat kelaparan serta kemiskinan, rumor tentang hubungan mesra Rasputin dengan Tsarina Alexandra semakin memperburuk reputasinya. Banyak yang percaya bahwa Tsarina, yang sangat bergantung pada Rasputin untuk kesejahteraan anaknya, telah menjadi alat dari penyihir Siberia ini. Meskipun tuduhan ini masih berupa kabar-kabar tanpa bukti, namun gosip ini cukup untuk menimbulkan kebencian luas terhadap Rasputin di kalangan istana dan rakyat biasa. Pada akhir tahun 1916, kelompok kecil bangsawan mulai merencanakan pembunuhan Rasputin. Kelompok ini dipimpin oleh seorang bangsawan kaya raya yang bernama Felix Yusupov. Bersamanya ada Grand Duke Dmitri Pavlovich, sepupu Tsar Nicholas II, dan Vladimir Puriskevich, yaitu seorang anggota parlemen yang dikenal karena pandangannya yang anti Rasputin. Tujuan utama mereka adalah menyelamatkan dinasti Romanov dengan cara menyingkirkan Rasputin, yang mereka yakini sebagai penyebab utama dari kemunduran kekaisaran. Mereka percaya bahwa tanpa pengaruh Rasputin, Tsar Nicholas II dan Tsarina akan mampu memulihkan kredibilitas mereka di mata masyarakat. Namun mereka juga tahu bahwa membunuh Rasputin bukanlah tugas yang mudah. Banyak orang percaya bahwa Rasputin memiliki kekuatan mistis yang membuatnya sulit dilukai atau dibunuh. Rencana pembunuhan itu disusun dengan hati-hati. Felix Yusupov mengundang Rasputin ke rumah mewahnya di Moika Palace. Pada malam hari tanggal 16 Desember 1916, Yusupov berpura-pura membutuhkan nasihat spiritual dari Rasputin untuk menyembuhkan istrinya yang bernama Irina. Yang dikatakan bahwa Irina saat itu sedang sakit parah. Meskipun sebenarnya Irina tidak berada di dalam rumah pada malam itu. Alasan ini cukup meyakinkan bagi Rasputin. Maka pada malam yang dingin di bulan Desember, Rasputin tiba di Moika Palace. Dia disambut oleh Yusupov di ruang bawah tanah rumahnya yang telah dihias untuk memberikan kesan suasana pesta. Di atas meja terdapat makanan dan minuman termasuk anggur dan kue-kue manis. Apa yang tidak diketahui Rasputin adalah bahwa makanan dan minuman tersebut telah diracuni dengan sianida. Menurut kesaksian Yusupov, Rasputin mulai makan dan minum, tetapi racun sianida tampaknya tidak memberikan efek apapun padanya. Ini membuat Yusupov dan teman-temannya panik, karena racun sianida akan dengan cepat mematikan jika diminum oleh manusia. Namun di malam itu, Rasputin tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Dia makan dan minum dengan lahapnya. Yusupov berpikir, Rasputin benar-benar orang yang sakti, dan mungkin saja Rasputin akan menyerang dia dan teman-temannya setelah Rasputin selesai makan. Akhirnya, Yusupov memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Yusupov mengambil pistol dan menembak Rasputin di dadanya. Rasputin jatuh ke lantai, dan teman-temannya percaya bahwa dia telah mati. Namun ketika Yusupov memeriksa tubuhnya, Rasputin tiba-tiba membuka matanya dan mencoba menyerangnya. Dalam keadaan terluka parah, Rasputin berhasil melarikan diri dari ruang bawah tanah dan keluar ke halaman belakang rumah Yusupov. Di halaman belakang inilah Puriskevich mengejar Rasputin dan menembaknya beberapa kali. Satu proyektil pelurunya mengenai kepala Rasputin. Akhirnya, tubuh Rasputin terjatuh di salju. Teman-temannya yang menyaksikan kejadian itu merasa yakin kalau Rasputin telah mati. Kemudian mereka membungkus tubuhnya dengan kain dan membuangnya ke sungai Neva yang telah membeku. Meskipun banyak orang yang percaya bahwa mereka telah berhasil membunuh Rasputin, hasil otopsi kemudian menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Laporan otopsi menunjukkan bahwa paru-paru Rasputin mengandung air, yang menunjukkan bahwa dia masih hidup ketika dilempar ke sungai dan akhirnya mati karena tenggelam. Selain itu, tubuhnya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan, termasuk luka tembak, pukulan, dan ada beberapa memar. Fakta bahwa Rasputin tampaknya tetap hidup meskipun telah diracun, ditembak, dan disiksa menambah aura mistis di sekitar kematiannya. Banyak orang percaya bahwa Rasputin memiliki kekuatan supernatural yang membuatnya sulit dibunuh. Bahkan di saat-saat terakhirnya, dia dianggap sebagai orang yang memiliki kekuatan yang melampaui manusia biasa. Kematian Rasputin akhirnya menjadi berita besar di seluruh Rusia. Para bangsawan yang terlibat dalam pembunuhan di malam itu merasa bahwa mereka telah menyelamatkan dinasti Romanov. Namun kematian Rasputin justru memperburuk situasi politik.
Tsarina Alexandra, yang sangat terpukul akan kematian Rasputin, menjadi sedikit tidak stabil secara emosional. Dia percaya bahwa kematian Rasputin adalah tanda kehancuran yang akan datang tak lama lagi bagi kerajaannya. Rasputin sendiri telah meramalkan bahwa jika dia dibunuh oleh anggota keluarga kekaisaran, maka seluruh dinasti Romanov akan runtuh dalam waktu yang singkat. Ramalan ini terbukti benar. Hanya beberapa bulan setelah kematiannya, Revolusi Februari 1917 menggulingkan Tsar Nicholas II, mengakhiri lebih dari 300 tahun kekuasaan dinasti Romanov. Dalam sejarah Rusia, Rasputin bukan hanya seorang manusia. Dia adalah simbol dari era kekacauan, perpecahan, dan kehancuran, tetapi juga harapan dan keajaiban bagi mereka yang percaya padanya. Dengan kehidupannya yang penuh intrik dan kematiannya yang tragis, Rasputin akan selamanya menjadi salah satu tokoh paling misterius dan kontroversial dalam sejarah dunia.